Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadirin sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin. Saat ini kita masuk pada hadis yang ke-6 dari bab al-iqtisad fil ibadah. Pada bab ini hadis yang pertama, sedikit saya mengulang. Pada bab pertama Imam Nawawi membawakan hadis yang berkaitan dengan bahwa ibadah yang terbaik adalah ibadah yang senantiasa, yang terus-menerus dilakukan, ya. Mada wa ma alaihi sahibuhu. Ya, dan Allah tidak akan bosan, gitu. Allah tidak akan bosan, la yamalullah. Kemudian di hadis yang keduanya Imam Nawawi membawakan hadis bahwa ketika seseorang memandang syariat ini kurang, kemudian dia tambahkan baik jenis ibadahnya, macam ibadahnya atau jumlah ibadahnya, ya. Dia melihat syariat ini kurang sehingga dia lengkapi dengan perasaan dia, maka itu pun tidak benar, ya. Dan Nabi mengatakan apa? Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kemudian di membawakan hadis tentang celakanya orang-orang yang berlebihan, halakal mutanatti'un, orang-orang yang gulu dalam beragama, ya, baik dalam beribadah ataupun dalam hal lainnya. Orang-orang yang gulu dalam beragama, seperti halnya orang-orang Nasrani yang berlebihan kepada nabinya. Kemudian hadis yang berikutnya Imam Nawawi membawakan hadis yang mengatakan bahwa agama ini mudah. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Yasiru wala tu'asiru. Basyiru wala tunafiru. Ya, kemudian hadis yang kelimanya adalah hadis bagaimana Zainab sholat malam, ya, sampai harus bersandar ke tali. Saking apanya? Saking ingin sholat malamnya banyak, akan tetapi ternyata ini tidak dibetulkan oleh Nabi. Ya, ketika lelah, capek, istirahat. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-6. Ya, hadis ini pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah bintu Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, falyakul hatta yadhhab anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubba nafsahu." Muttafaqun alaihi. Ya. Qala al-muallif, jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengantuk dan dia sedang sholat, maka hendaknya dia tidur sampai ngantuknya hilang. Karena sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian sholat dan dia ngantuk, maka dia tidak akan tahu apa yang dia ucapkan. Ya, la'allahu yadhhabu yastaghfir. Bisa saja seseorang itu dia merasa membaca istighfar, akan tetapi ternyata dia bukan membaca istighfar, tapi dia mencaci dirinya. Ya. Baik, kita lihat yang pertama bahwasanya Nabi mengatakan idza na'asa
ngantuk ini tentunya banyak sebabnya. Ada yang sebabnya karena sakit, banyak jadi mudah capek, mudah lelah, mudah ngantuk, ya. Ada sebagian penyakit yang efeknya seperti itu, seperti misalnya sakit apa? Anemia, ya. Anemia. Ada juga yang ngantuk ini karena memang malas, ya. Jadi banyak ngantuk. Makanya Nabi mengatakan apa? At-tasawufu minasyaiton. Fa idza tasawwa ahadukum falyaruddahu mastata. Jadi menguap itu kan, ya, menguap itu dari setan. Ya. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya ditahan sebisanya. Jangan sampai mengatakan ya, kata Nabi apa? Ketika seseorang menguap kemudian mengatakan dohika asyaiton, setan akan tertawa. Nabi SAW mengatakan apa? At-tasa'ubu minasyaiton, menguap itu dari setan. Ini bisa jadi yang disebutkan ini akibatnya. Menguap itu akibat. Banyak sebabnya. Sebab banyak menguap misalnya, ya, diantaranya banyak makan. Banyak makan juga membuat ngantuk, ya. Atau kurang tidur, kurang istirahat, ya. Atau terlalu capek, terlalu padat. Nah, ini juga bisa menyebabkan ngantuk, menyebabkan menguap. Nah, tapi di sini yang Nabi SAW katakan apa? Apabila seseorang ngantuk. Nah, tapi ini mukhatabnya adalah para sahabat. Nah, apakah para sahabat mungkin ngantuknya karena malas? Tidak, ya. Sahabat berbeda dengan kita. Gitu. As-sahabah udul, ya. Para sahabat itu udul. Jadi ketika para sahabat ngantuk, kira-kira ngantuknya karena apa? Ya, karena kecapean, karena banyaknya aktivitas. Ya, bukan karena malas. Nah, kalau misalnya kita karena malas, bangun malam misalnya, ya, bangun malam kemudian mau sholat masih ngantuk. Nah, dengar hadis ini kata Nabi, kalau mau sholat tapi ngantuk, falyarqud, tidur lagi. Dia bangun lagi, masih mau sholat tapi masih ngantuk, tidur lagi. Terus sampai akhirnya tidak jadi sholat. Nah, makanya tidak benar. Ya. Jadi ngantuk di sini tidak na'asa ahadukum, apabila ngantuk. Nah, kalau misalnya ngantuknya tadi karena malas atau karena sakit, maka disiasati bagaimana supaya tidak ngantuk. Gitu. Disiasati bagaimana supaya tidak ngantuk. Nah, wa huwa yusalli, dia ngantuk dalam keadaan sholat. Nah, sholat di sini Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ini umum, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, tapi Imam Malik, ya, dan yang lainnya mengatakan bahwa hadis ini adalah berkaitan dengan sholat malam, ya, dengan sholat tahajud, karena di sana lebih mungkin orang ngantuk. Gitu. Akan tetapi Imam Nawawi mengatakan tidak. Ini hadisnya umum, lafaznya umum, jadi bisa jadi dalam sholat wajib, sholat zuhur, sholat subuh, atau sholat yang lainnya. Ketika ngantuk, maka kata Nabi apa? Falyarqud, maka tidurlah. Nah, ini perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Perintah itu pada asalnya adalah harus dilakukan. Tapi apakah ini harus dilakukan? Apakah maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam falyarqud itu harus tidur? Atau yang penting ilahnya hilang, ya, hatta yadhhaba anhu naum, sehingga ngantuknya hilang. Jadi apakah harus tidur sehingga hilang ngantuknya, atau boleh menggerakkan badan? Ya, tuh ngantuk, ngopi biar tidak ngantuk. Apakah boleh seperti itu, atau dengan menggerakkan badan, ya, digerak-gerakin dulu badannya biar hilang ngantuknya. Setelah itu lanjutkan sholat lagi. Maka tadi kembali ke sebab ngantuknya. Kalau ngantuknya karena lelah, capek, badan kurang istirahat, maka lebih baik tidur. Karena badan pun memiliki hak untuk istirahat. Jangan dipaksakan. Tapi kalau ngantuknya karena malas, ya,
ngantuknya karena dosa yang kita perbuat sehingga susah kita untuk bangun, ya, maka jangan tidur lagi, cari solusi yang lain, disiasati. Bagaimana supaya tidak ngantuk? Gitu. Gerakan badannya, cari kegiatan-kegiatan apa dulu yang sehingga ngantuknya hilang. Setelah itu baru sholat lagi. Gitu. Ya. Intinya ngantuknya hilang. Nah, kenapa Nabi SAW melarang sholat seseorang ketika dia ngantuk? Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu perkara yang besar, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Sehingga orang mau sholat itu harus ada persiapan. Ya, di antara persiapannya apa? Harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Orang yang belum berwudu dan dia masih punya hadas tidak boleh sholat. Ya, datang belum wudu masih punya hadas langsung sholat. Atau masih junub, ya, masih punya hadas besar langsung sholat. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, atau masih ada najisnya di pakaiannya atau di badannya atau di tempat yang akan digunakan untuk sholatnya, tidak boleh. Jadi ada persiapan. Ketika jalan menuju masjid juga tidak boleh berjalan cepat sehingga datang ke masjid apa? Capek, sehingga napasnya cepat, sehingga sholatnya tidak tenang. Jadi ketika sholat itu harus tenang, khusyuk, harus khusyuk. Makanya seseorang itu, ya, walaupun ini sering dikatakan, ya, walaupun sholatnya bareng di satu sal, tapi bisa jadi yang satu pahalanya besar, yang satu pahalanya setengah, yang satu pahalanya 1/10, 1/8, 1/9, ya, atau bahkan ada yang tidak mendapat pahala, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, dia sholat, tapi pahalanya tidak dapat, tapi kewajiban sholatnya sudah jatuh, artinya dia sudah tidak berdosa lagi. Gitu. Ya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri. Nah, ini juga ilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang itu ketika sholat dan dia ngantuk maka dia tidak akan tahu apa yang dia baca. Gitu. La'allahu yadhhab yastaghfir fa yasubba nafsahu. Ya, dia beranggapan dia beristighfar padahal dia mencela dirinya. Ya, orang ngantuk, ya namanya ngantuk, kadang dia tidak tahu apa yang dibaca. Baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, siratal maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu jadi salah bacaannya. Artinya juga jadi keliru. Nah, jadi ketika badan kita memang lelah, capek, butuh istirahat, ya, maka istirahatlah, maka tidurlah, gitu. Akan tetapi jangan tidur terus, ya, banyak tidur juga tidak baik. Gitu. Jadi ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Intinya Imam Nawawi rahimahullah taala mengingatkan kepada kita bahwa badan kita juga memiliki hak untuk istirahat. Ketika badan kita lelah, capek, ya, maka jangan dipaksakan, istirahat dulu. Ketika sudah hilang ngantuknya maka sholat lagi. Gitu. Tapi kalau ngantuknya bukan karena lelah, ya, karena sakit atau karena malas, ya, karena dosa yang kita perbuat, maka berarti solusinya bukan tidur. Kalau karena dosa kita banyak beristighfar, tobat kepada Allah, ya, sehingga ngantuknya tidak terus ada. Kalau karena sakit, ya, mudah-mudahan penyakitnya diangkat. Gitu. Berobat dengan obat hisiah, obat tabiiyah ataupun obat-obat ma'nawiyah dengan ruqyah dan yang lainnya. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasbim di kapal majlis,